Ayu adalah salah satu solois wanita paling sukses di Korea dan selebriti papan atas. Perjalanannya ke puncak tidaklah mudah dan kesulitan yang dia lalui mungkin tidak hanya membuat Anda menangis, tetapi juga membuat keberanian di hati Anda. Berikut adalah beberapa faktanya. Yang pertama, dia berasal dari kemiskinan. Keluarga Ayu memiliki banyak hutang yang mereka tanggung menjadi kacau dan keluarga menghadapi kesulitan keuangan. Sementara orang tua Ayu mencoba menangani situasi tersebut, Ayu dan adik laki-lakinya tumbuh bersama nenek mereka. Ini mungkin menjelaskan mengapa Ayu sangat dekat dengan neneknya. Awalnya ketiganya tinggal di sebuah ruangan kecil yang penuh dengan kecoak. Kemudian mereka pindah ke rumah kerabat, di mana Ayu harus menghadapi pelecehan verbal kerabat tersebut. Kerabat tersebut setelah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan melihat Ayu, saudara laki-lakinya, dan neneknya, mulai berteriak bahwa Ayu tidak akan pernah berhasil menjadi penyanyi, sehingga dia harus belajar daripada berlatih. Ayu ingat berpura-pura tidur saat dia mengalami pelecehan verbal ini. Dia memutuskan pada titik ini, dia akan mencoba yang terbaik untuk menjadi penyanyi yang sukses. 2. Dia ditipu dan dirampok. Hal-hal yang tidak berjalan dengan baik untuk Ayu bahkan ketika dia menjadi trainee. Saat mencari audisi untuk masuk, Ayu muda ditipu. Sebuah agensi menipunya untuk mengirimkan sejumlah besar uang untuk pelatihan dan tampil di program TV. Ayu semakin patah hati karena uang yang hilang adalah milik neneknya yang menabung sedikit demi sedikit dari berjualan aksesoris kecil. 3. Dia akhirnya berhasil dan memberikan kembali kepada keluarganya. Ayu memulai debutnya pada tahun 2008. Dia segera menjadi pendatang baru yang sedang naik daun dengan lagu-lagu hit seperti Boo dan Marshmallow. Pada 2009, ketika Ayu telah menabung cukup untuk mengembalikan keadaan bagi keluarganya, ia membelikan ayahnya mobil impian. Meskipun Ayu tidak suka memperlihatkan keluarganya terlalu banyak di depan kamera, dia telah membagikan foto-foto Instagram dirinya menikmati kencan dengan ayahnya di perkebunan stroberi. Rangkaian pesan teksnya dengan adik laki-lakinya juga sedikit viral, menunjukkan bahwa Ayu masih bayi perempuan bagi orang tuanya dan kakak perempuan yang konyol bagi saudara laki-lakinya. 4. Ayu menyerahkan segalanya untuk fokus pada mimpinya. Pada episode Healing Camp, Ayu berbicara tentang bagaimana dia tidak memiliki nilai untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat popularitasnya meningkat, beberapa universitas di seluruh Korea menawarkan kesempatan masuk khusus, tetapi dia menolak semuanya. Fans memuji keputusannya untuk tetap fokus pada karirnya dan menolak tawaran yang sering menjadi kontroversial di kemudian hari, seperti yang dilakukan oleh selebriti lainnya. Ayu mengatakan, "Masuk perguruan tinggi adalah untuk mereka yang bekerja keras untuk itu. Saya bahkan tidak punya waktu untuk benar-benar menjalani kehidupan kampus, jadi saya tidak akan melakukan pendidikan perguruan tinggi," kata Ayu. 5. Dia bekerja sampai kelelahan dan kesehatan yang buruk. Ayu membuat penggemarnya cemas ketika dia pingsan dan dirawat di rumah sakit sebelum kembali untuk mempromosikan albumnya. Sejak itu, para penggemar mengkhawatirkan kesehatannya karena dia cukup kurus. Sejak itu, Ayu berusaha untuk tetap sehat dan berolahraga. Pada tahun 2017, ketika dia muncul di Hyori's Bed and Breakfast, Ayu memulai yoga dengan rekomendasi dari Hyori. Ayu telah mengunggah video dirinya mencoba berbagai postur yoga untuk menunjukkan bahwa dia sedang berusaha untuk tetap bugar. 6. Dia telah bergumul dengan kelainan makan. Pada tahun 2014, Ayu mengungkapkan bahwa dia didiagnosis dengan bulimia, gangguan emosional yang melibatkan citra tubuh dan keinginan obsesif untuk menurunkan berat badan, yang dapat menyebabkan depresi dan muntah yang dilakukan sendiri. Karena itu, dia menjadi membenci dirinya sendiri dan mengasihani dirinya sendiri. Dia sekarang memiliki jadwal makan yang tetap di jalurnya dan sehat. Karena saya sangat stres, bahkan hal terkecil sekalipun akan membuat saya merinding. Saya benar-benar tidak bahagia. Begitu saya mulai tidak menyukai diri saya sendiri, tidak ada akhirnya. Saya terus menggali lebih dalam lagi ke dalam lubang mengasihani diri sendiri. Saya sangat lesu dan merasa seperti saya hanya punya dua pilihan, tidur atau makan. Jadi setiap kali saya tidak tidur, saya makan berlebihan, kata Ayu. 7. Ayu berhati emas. Pada 2015, Ayu mendonasikan $100.000
untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Meskipun dia tidak ingin mengungkapkan perbuatan baiknya pada pers dengan menutupi sumbangan untuk amal, dari pemberitaan tersebut, semakin banyak pers yang meliput tindakan Ayu untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Ayu telah mendukung beasiswa sendiri di sekolah menengah tempat dia berasal untuk mengirim 4 siswa berprestasi yang membutuhkan ke perguruan tinggi. Ayu juga telah menyumbangkan buku ke perpustakaan sekolah menengah ini dan mengirimkan dana pendukung untuk tujuan pendidikan. 8. Persahabatan sangat penting baginya. Ayu dan aktris Yoona memiliki persahabatan yang menggemaskan yang menjadi tujuan bagi BFF manapun di luar sana. Terlepas dari perbedaan usia yang sangat besar, Ayu dan Yoona tetap menjadi salah satu sahabat paling terkenal di industri ini. Ketika Ayu menerima penghargaan Album of the Year di Melon Music Award 2017, dia berterima kasih kepada Yoona karena tetap berada di sisinya melalui segala rintangan. Penggemar Ayu juga berterima kasih atas persahabatan yang indah ini karena keduanya telah menjadi sistem pendukung terbesar satu sama lain dan semua orang membutuhkannya. Ayu mengatakan, "Meskipun kami mungkin bukan keluarga sungguhan yang berbagi darah, Anda adalah sahabat saya, penggemar nomor 1 saya, superstar saya, dan inspirasi saya, Yoona. Terima kasih," kata Ayu. Yang ke-9, dia sangat merindukannya, seperti kita semua. Saat Jong Hyun Saini pergi, hati Ayu hancur. Bersama dengan jutaan penggemar lainnya di seluruh dunia, dia menghargai persahabatannya dengan Jang Hyun yang menulis dan menampilkan di A Gloomy Clock. Ayu mengatakan, "Saya biasanya tidak memiliki banyak orang yang dapat saya katakan dekat dengan saya. Saya merasa begitu saya mengatakan bahwa saya adalah teman baik seseorang, hal itu hampir memberi tekanan pada orang tersebut. Jadi saya mencoba untuk tidak mengatakan hal seperti itu di depan umum. Tapi saya yakin saya cukup dekat dengan Jong Hyun," kata Ayu. Sebulan setelah Jong Hyun meninggal, Ayu menyampaikan pidato yang memilukan kepadanya di Golden Disc Award 2018 dan meminta maaf karena tidak menyadari keadaan kesedihan sebelumnya. "Saya yakin kita harus tertawa saat bahagia, menangis saat sedih, tidak apa-apa kelelahan atau lapar atau sakit. Hal-hal ini wajar, dan saya berharap kita semua dapat menunjukkan dan menerima hal-hal alami ini. Rekan artis, tugas kita adalah menghibur orang lain dan sangat bagus untuk mencoba menjadi profesional dengan menyembunyikan perasaan kita. Tapi kita harus benar-benar melihat ke dalam diri kita sendiri dan mengurus kebutuhan kita juga," kata Ayu. 10. Terkadang kerentanannya menjadi kekuatannya. Ketika berbicara tentang bagaimana dia menulis A Lost Puppy, Ayu berbagi bahwa dia bisa menulis lagu seperti yang dia bayangkan ketika dia tidak lagi dicintai dan populer. Ini benar-benar menghancurkan hati banyak penggemar karena liriknya sangat sepi. Lagu ini telah ditinjau sebagai pilihan 1 dari 20 lagu K-pop penting oleh Pitchfork. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.